Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua dimanapun berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tata cara membaca sholawat kepada Nabi. Karena dalam segala sesuatu itu ada caranya atau ada ilmunya, terutama dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah itu ada ilmunya. Karena misalnya apabila kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita itu sia-sia bagaikan sampah. Karena ada hadis Rasul mengatakan, idza aradta ayyaslama wa yagnama fi kulli syai'in ayya'lama hukmallah fi dzalika syai'. Artinya apabila kalian ingin selamat dan ingin beruntung dalam segala hal, maka ketahuilah dulu ilmunya dan hukum Allahnya. Misalnya dalam sholat, apabila kita mau sholat, itu harus tahu dulu ilmunya, harus belajar dulu sholatnya seperti apa. Setelah tahu ilmunya, ya baru kita laksanakan. Karena apabila kita beribadah tanpa ilmu, sebagaimana tadi, ibadah kita itu sia-sia, ibadah kita itu bagaikan sampah. Sebaliknya, apabila kita ibadah memakai ilmu walaupun sedikit, tetapi itu lebih baik daripada kita beribadah banyak tanpa ilmu. Seperti halnya contoh kedua seperti zakat. Zakat itu ada ilmunya, ada aturannya. Misalnya kalau padi itu per tahun penghasilan misalnya 1 ton, berapa yang harus kita keluarkan? Itu ada aturannya, itu diatur oleh ilmu. Terus contoh kedua dalam hal duniawi. Misalnya seorang pedagang, apabila seorang pedagang ingin beruntung, maka ketahuilah dulu ilmu dagang itu seperti apa. Nah, jadi udah jelas segala sesuatu itu ada tata caranya atau ada ilmunya. Begitupun dalam hal membaca sholawat ya. Membaca sholawat kita itu ibaratnya kita ingin menghadap kepada Rasul, atau kita akan bertamu kepada Rasul. Karena ibaratnya apabila kita bertamu ya, contoh apabila kita bertamu kepada seseorang dan kita punya hajat kepada orang tersebut, biasanya kan adabnya itu misalnya ketuk pintu dulu, terus salam, setelah dipersilahkan masuk, baru masuk. Setelah masuk, nah baru kita mengutarakan hajat kita. Misalnya mau minta tolong atau apa. Nah begitu pula apabila kita membaca sholawat, maka itu ada adabnya. Sebelum membaca sholawat itu kita harus membaca salam dulu. Harus membaca salam dulu kepada Rasul. Setelah membaca salam, lalu baca niat sholawat. Setelah baca niat sholawat, barulah kita membaca sholawat yang akan kita baca. Adapun sholawat yang akan kita baca yaitu terserah, mau sholawat manapun silahkan sesuai hajat kita. Karena sholawat menurut para ulama, sholawat itu ada 4.000 macam. Bahkan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa sholawat itu ada 12.000 macam sholawat. Ya maka apabila ingin membaca sholawat ya silahkan bebas, mau yang manapun silahkan, sesuai hajat kita dan sesuai keinginan kita. Nah setelah selesai membaca sholawat, barulah kita isol sholawat, agar sholawat kita itu disampaikan kepada Nabi. Nah untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke penjelasan tata cara sholawat ya. Cuman sebelum dilanjutkan, apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe, lalu dibagikan ke saudara-saudara yang lain ya, agar lebih berkah. Nah untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pokok utama tujuan kita. Ya mari kita lanjutkan.
Inilah tata cara membaca sholawat. Pertama, hadiah dulu, singkat aja, seperti ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Lalu membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Sebelum membaca sholawat, kita baca salam dulu kepada Rasul, karena kita akan bertamu atau akan menghadap Rasul. Jadi ibaratnya sebelum masuk rumah, kita baca salam dulu kepada tuan rumah, sebagai tanda sopan santun kita kepada tuan rumah. Jadi sebelum baca sholawat, baca salam dulu seperti ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya sebanyak 100 kali sambil khusyuk dan rendah hati dan merasa hina dengan mengharap syafaatnya Rasul, sambil menangis dan sambil ingat dalam hati hajat kita. Setelah selesai membaca salam, lalu kita membaca kalimat ini. Ya Rasulullah, anta babullah, walam yakullahu babun ghairuka, jituka ma'akasroti dunubi wal isyani haribam min dunubi wa dhalamtu nafsi wa sunnatak walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastagfirullaha wastagfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu baca niat sholawat seperti ini. Ya Robbi inni amantu bika wa birasulika wa amilna bi kitabika wa sunnati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amartana bi sholati wassalami alaihi falam naqdir ala sholati wassalami kama yaliqu ala dzatihil muhammadiyah ma'a ajzina wa kusurina ya Robbi fasolli wa salim anta wakalatan anna. Sholatan kamilatan wa salamang tamalaikon ala haqiqati dzatihil muhammadiyah wa yanwi imtithalali amrihi ta'ala wa ta'zima li haqqi nabiyhi wa tawqira li sya'ni sofiyih wa mu'ammilan syafa'atahu ladaihi wa husula matlubih wa maksudihi wa tashila umurihi fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu barulah kita membaca sholawat yang akan kita baca. Sholawat apa saja yang kita maksud, karena sholawat itu sangat banyak. Kata sebagian ulama, ada yang bilang sholawat itu ada 4.000 macam sholawat. Kata sebagian ulama lagi, sholawat itu ada 12.000 macam sholawat. Maka kita bebas mau baca sholawat apapun sesuai dengan hajat dan tujuan kita. Dengan jumlah bacaan sesuai yang kita dapatkan dari hasil ijazah dari guru kita. Karena kita wajib punya guru, karena jika tanpa guru maka iblislah yang akan menjadi gurunya. Nah, apabila sudah selesai membaca sholawat, lalu kita baca isol sholawat agar sampai kepada Rasulullah. Dan isol ada 2 macam. Ada isol sholawat, maksudnya ada isol khusus sholawat, ada juga isol hadiah. Kalau isol hadiah biasanya kita mengisolkan semua yang kita baca sebelumnya, seperti bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayat Al-Quran
dan bacaan ayat Al-Quran lainnya, dan bacaan istighfar, dan bacaan tahlil, dan lain-lain. Semua yang kita baca diisolkan atau dihadiahkan kepada para nabi dan para sahabat, juga para wali dan para ulama, juga kepada guru. Dan muslimin muslimat juga kepada leluhur kita dan ibu bapak kita. Nah, itulah isol hadiah. Tapi isol sholawat adalah fokus, isolnya khusus kepada Rasul, agar sholawat kita sampai kepada Rasul. Dan Rasul akan tahu kepada umat yang tukang membaca sholawat. Juga Rasul akan mengenali, dan juga Rasul akan mengenali kepada setiap umatnya yang suka membaca sholawat. Karena setiap sholawat tercatat nama pembacanya. Mau bacaannya salah, tetap akan sampai kepada Rasul. Mau bacaannya tidak khusyuk, tetap akan sampai kepada Rasul. Tetapi apabila ingin berhasil hajat kita, maka bacaannya diusahakan harus benar dan harus khusyuk, maka sholawat kita akan sampai kepada Rasul. Selain itu, hajat kita pun akan tercapai melalui syafaatnya Rasul. Nah, begitulah sahabatku semuanya. Baiklah, kita lanjutkan. Apabila kita sudah selesai membaca sholawat, lalu kita lanjutkan dengan isol. Doa isolnya seperti ini. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmudal ladzi yagbituhu fihil awwaluna wal akhirun. Nah, itulah doa isol yang dibaca setelah membaca sholawat. Semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya saya akan membahas macam-macam sholawat beserta khasiat atau faedahnya pada masing-masing sholawat. Nah, begitulah adab dan tata cara membaca sholawat. Dan apabila kita punya hajat, barulah baca doanya setelah membaca isol sholawat tadi. Doanya bebas, terserah kita mau baca doa yang mana, atau jika dengan bahasa daerah masing-masing pun silahkan. Nah, begitulah sahabatku semua tata cara dan adab membaca sholawat. Sementara sampai di sini dulu, dan insya Allah kedepannya akan membahas macam-macam sholawat beserta khasiatnya atau faedahnya. Doakan saya agar diberikan taufik untuk membuatkan video-video sholawatnya. Amin.